Hari ini kita akan mempelajari satu materi yang cukup susah. Mohon konsentrasinya. Dan ya ini akan sering saya ulang-ulang materi ini. Dan saya infokan lagi buat teman-teman yang baru join, presensi sama linknya mohon diisi setiap kali perkuliahan. Dan di kuliah saya ini teman-teman boleh kok tidak menonaktifkan videonya demi menghemat pulsa. Tapi kalau mau aktifkan videonya ya silahkan, tidak masalah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan thesis statement. Membuat thesis statement. Ya, ini bagian yang cukup susah, yang harus butuh effort dan kerja keras dari teman-teman mahasiswa semuanya. Saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Menurut teman-teman, bagaimana Anda bisa mengerti apakah suatu berita itu hoax atau suatu berita yang real? Bisakah ada yang memberi penjelasan kepada saya? Bagaimana teman-teman dapat mengidentifikasi suatu berita, apakah itu hoax atau berita yang real? Bagaimana cara identifikasinya? Ada yang bisa berpendapat? Silahkan. Maksudnya bagaimana, Pak? Bagaimana cara mengidentifikasi suatu berita, apakah itu hoax atau berita yang benar-benar nyata? Bagaimana caranya? Kalau saya, kita harus adakan konsolidasi, Pak, dan kajian secara matang-matang. Misalnya ada kayak berita-berita hoax yang kayak Omnibus Law kemarin itu kami ada konsolidasi, diskusi, begitu, Pak. Diskusi. Didiskusikan lebih dulu ya. Ada pendapat lain? Pak. Ya, Pak? Ya, ada pendapat yang lainnya, silahkan. Kalau dari Basri didiskusikan ya, dikonsolidasikan. Ada pendapat dari teman-teman yang lain? Bagaimana mengidentifikasi suatu berita, apakah itu hoax atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Oke, saya awali dengan ini. Saya membuat statement. COVID-19 itu adalah penyakit yang dibuat-buat dan sebenarnya tidak ada. Apakah itu hoax atau fakta? Ada yang bisa membuktikan statement saya ini? Kurang jelas, maksudnya putus-putus suaranya, Pak. Ya, teman-teman yang lain, apakah suara saya juga putus-putus di sini? Jelas, Pak. Oke, saya ulangi ya. Saya membuat statement. COVID-19 adalah penyakit yang mengada-ada, sebenarnya tidak ada. Apakah statement saya ini hoax atau nyata? Hoax, Pak, hoax. Kalau hoax, apa alasannya? Kalau nyata, apa alasannya? Hoax, Pak, karena tidak ada fakta di dalamnya. Karena menurut saya itu fakta. Begitu. Ada argumentasi yang lainnya? Oke, saya ulangi. Saya membuat statement nih. Misalnya ini saya menjadi Menteri Kesehatan, terus saya buat statement. Sebenarnya COVID-19 itu tidak ada, hanya mengada-ada dari pemerintah internasional itu. Jadi Indonesia tidak perlu takut. Apakah statement saya ini hoax atau nyata? Hoax. Kalau hoax, kenapa? Alasannya. Kalau nyata, apa alasannya? Karena sudah banyak korban. Satu, karena terbukti COVID-19 punya korban. Ada lagi pendapat yang lain? Untuk menyatakan atau untuk
menjatuhkan argumen saya bahwa argumen ini adalah hoax. Ayo, ada argumen yang lain? Kalau saya hoax, Pak, karena Apa hoax? apanya tadi pertanyaan itu? Apa yang tadi? COVID-19 tadi kurang... itu adalah suatu penyakit yang mengada-ada, bohong-bohongan. Hoax atau nyata? Ya. Hoax, Pak. Alasannya? Karena khususnya kita di Tanah Toraja belum ada data real yang sebenarnya yang kita lihat secara kasat mata, Pak. Tapi hanya permainan dalam sistem apa bidang kesehatan lah, apakah itu? Berarti nyata. Kalau itu dari sana. Statement saya berarti nyata. Nyata ya. Enggak, statementnya Bapak tuh penyakit yang Hoax ya itu. Oke, dengarkan saya lagi ya. Kita membahas. Saya buat statement. Ini untuk kelas ini ya, bukan penilaian saya untuk mengajar ke kalian. Oke, sebentar ya. Silakan. Hari pertama apa? Oke, statementnya segini. Saya membuat statement yang seperti ini. COVID-19 itu adalah penyakit yang mengada-ada atau menipu. Sebenarnya tidak ada. COVID-19 merupakan penyakit yang mengada-ada. Statement saya ini hoax atau nyata? Nyata. Hoax. Ya. Kalian sudah punya pandangan yang berbeda-beda kan di sini? Oke, saya ganti statement yang lain ya. Hoax itu, Pak. Ya, tapi kalau Basri ini bilangnya nyata. Ya, nanti setelah ini kalian bisa berdiskusi. Oke, saya membuat statement lagi nih, statement yang kontroversial lagi. Mahasiswa IAKN Toraja sangat menyukai perkuliahan online di tengah pandemi COVID-19. Hoax atau nyata? Hoax. Hoax, Pak, karena ada yang tolak kuliah online. Oke, karena banyak mahasiswa yang tidak menyukai kuliah online. Satu alasannya. Ada alasan lagi yang kedua? Susah jaringan. Karena susah jaringan. Ketiga? Tidak memiliki HP. Ekonomi tidak ada, kurang perekonomian. Karena ekonominya susah untuk membeli pulsa data. Tiga, ada lagi, Pak? Ada yang cuti karena ekonomi. Masih kesambungan dari tadi, dari Islam. Yo, ada lagi. Ekonomi ada tiga tuh tadi. Sinyal, ekonomi, tidak suka, ada lagi alasan lainnya. Kurangnya fasilitas, Pak. Kurang efektif, Pak. Kurang efektif, tidak ada fasilitas. Ada tadi suara cewek apa lagi? Fasilitasnya tidak memadai. Ya, fasilitas tidak memadai. Cepat lobet HP, Pak. Ya, HP cepat lobet. Oke. Ya, intinya alasan-alasan kalian mendukung statement ya. Membuat statement itu benar-benar bisa kuat dan tidak diargumentasikan. Nah, terlepas dari contoh statement yang saya buat tadi, teman-teman mahasiswa, ketika Anda membuat artikel atau makalah, Anda harus benar-benar menilai. Membuat penilaian bahwa yang Anda tulis dalam makalah atau artikel ilmiah itu adalah statement yang benar-benar statement dari apa yang hendak Anda tulis. Jadi misalnya nih, saya mau menulis COVID-19 adalah rekayasa elit global. Berarti saya punya tesis statement bahwa COVID-19 itu adalah tipu-tipu global. Tapi apakah demikian? Tentunya isinya harus mendukung dari judul dan juga tesis statement yang saya buat. Dan saya juga bisa membuat tesis statement yang berbalikan. COVID-19 merupakan penyakit nyata yang membunuh banyak orang. Nah, itu artikel saya. Nah,
Di situ teman-teman harus benar-benar bisa membedakan antara asumsi atau pendapat hatimu dengan data yang ada di lapangan. Jadi jangan sampai Anda, meskipun Anda misalnya menganggap bahwa COVID ini menyebalkan dan yang lainnya, tapi kalau keadaan faktanya itu adalah memang ada, nyata, Anda tidak boleh berkata sebaliknya. Sehingga statement yang Anda buat semuanya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula ketika Anda menulis sesuatu. Maka hari ini saya mau mengajari Anda untuk membuat tesis statement atau pernyataan statement yang kuat. Jadi dalam makalah itu harus ada tesis statement. Anda bisa masukkan itu di kesimpulan atau di bab awal paragraf. Tapi biasanya di kesimpulan untuk memperkuat temuan yang Anda tulis dalam makalah. Atau juga di akhir latar belakang. Tapi sama saja, pada intinya bisa ditulis di mana saja. Tapi paling mudah ya di kesimpulan. Oke. Mari kita lanjutkan. Ya, saya mencoba mengajak rekan-rekan untuk mengerti bahasa Inggris karena ke depan kalian akan berjuang di sini. Thesis statement is a single, clear, focused sentence that communicates your paper, central focus or argument. It should give your audience a quick and easy to follow idea of your position on the topic of the paper. The thesis statement also offers a guide to how your paper is organized. Ada yang tahu artinya? Ada yang bisa mengartikan? Saya tidak ditinggal tidurkah ini? Tidak, Pak. Tesis statement adalah sebuah single pernyataan tunggal. Oh, itu kah? Kan dia bahasa Inggris. Ya, mau tidak mau kalian harus belajar bahasa Inggris ya, meskipun simple. Teman-teman harus belajar. Saya juga tidak bisa, tapi saya ingin terus belajar. Tesis statement adalah kalimat tunggal, jelas dan fokus, yang menyampaikan fokus atau argumen utama makalah Anda. Jadi fokus statement dari penelitian Anda. Ini biasa di kesimpulan kalau kita orang Indonesia, tapi kalau orang Barat sukanya itu di latar belakang, akhir latar belakang untuk menjelaskan fokus. Kesimpulannya tinggal mengulangi. Tapi ya sama saja kita mau pakai paradigma di Indonesia ya tidak apa-apa, dimasukkan di kesimpulan. Fokus atau argumen utama makalah Anda. Bisa dari makalahmu, bisa juga nanti skripsimu. Pernyataan ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai ide yang cepat dan mudah diikuti tentang posisi atau presuposisi. Posisi atau presuposisi adalah tentang di mana Anda berdiri mengenai suatu ide, jawaban dari suatu masalah. Pernyataan tesis juga memberikan panduan bagaimana makalah Anda disusun. Jadi seperti tadi tesis statement, yang pertama saya menyatakan bahwa mahasiswa IAKN Toraja sangat menyukai kuliah online di tengah pandemi. Dan tentunya kalian menolak, padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, itu disebut dengan statement tunggal, jelas, dan fokus. Maka saya harus berusaha bisa mempertanggungjawabkan statement itu. Ternyata di tengah jalan, ternyata dapat datanya bahwa mahasiswa tidak suka kuliah online. Maka saya harus mengganti tesis statement saya bahwa mahasiswa IAKN merasa kurang menyukai perkuliahan online di tengah pandemi COVID-19. Nah, itu yang disebut dengan tesis statement. Maka nanti saya akan menyusun makalah saya seperti itu. Yang pertama tentang apa itu kuliah online, apa itu pandemi COVID, mengapa harus kuliah online, apa saja penyebab-penyebabnya tidak suka kuliah online, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan tesis statement atau pernyataan statement. Dan ini sangat penting untuk rekan-rekan kuasai ketika menulis suatu makalah, yaitu posisi di mana Anda berdiri.
saya berdiri di sini dan saya akan menegaskan bahwa makalah ini menjelaskan ini. Disitulah letak Anda ketika Anda mau menulis. Oke. Ada yang bisa mengartikan ini? There are several case elements for a thesis statement. First, can be a simple fact. 2, not an opinion. 3, must be arguable. 4, can be a question. Ada yang bisa? Ini sangat simple. Ada beberapa elemen kunci untuk thesis statement. 1, ada yang bisa mengartikan? Can be a simple fact. Can be a simple fact. Tidak bisa menjadi Bukan sebuah. kayak Can be bukan. Bukan sebuah. bukan Bukan. Ya, bukan sebuah fakta sederhana. Benar sekali. 2, Sederhana. opinion. tidak ada Bukan opini. pendapat. Bukan pendapat. Ya, bukan sebuah pendapat. Mantap sekali. 3, must be arguable. Harus menjadi apa ini? Harus Argue. Apa argue? Kan berdebatkan apakah? Ya, benar sekali. Harus dapat menjadi sebuah perdebatan. Diperdebat. 4, can be a question. Apa? Ada yang bisa mengartikan? Bukan sebuah pertanyaan. Bukan sebuah pertanyaan. Benar sekali memang anak-anak kecil. 1, bukan fakta yang sederhana. 2, bukan opini. Statement itu harus dapat diperdebatkan. Dan 4, tidak bisa menjadi sebuah pertanyaan. Ya, ini bisa dicatat bahwa 1, kunci dari tesis statement itu bukan fakta yang sederhana. 2, bukan sebuah opini. 3, harus dapat diperdebatkan. Dan yang keempat, tidak bisa menjadi sebuah pertanyaan. Dan nanti juga saya akan berikan slide-nya. Tolong diberikan ya. Tolong diingatkan. Nah, ini contoh not a good thesis statement. Star Wars came out in 1977. Kenapa ini bukan sebuah tesis statement yang bagus? Ada yang bisa menjawab? Apa itu, Pak? Yang pertama, ini adalah contoh-contoh not a good thesis statement. Ini adalah contoh tesis statement yang tidak baik atau tesis statement yang salah. Star Wars came out in 1977. Kenapa ini merupakan sebuah tesis statement yang tidak baik? Ada yang bisa menjawab? Debatkan. Star Wars diliris pada tahun. Ya, diliris. Bahasa Indonesia ya. Star Wars keluar pada tahun 1997. Kenapa ini bukan tesis statement yang bagus atau tesis statement yang salah? Karena ini adalah fakta. Tidak bisa diperdebatkan. Dan tidak bisa diperdebatkan. Ya udah, ini fakta. Film pertama Star Wars itu keluar pada 1977. Faktanya demikian. Dan tidak bisa diperdebatkan. Kemudian yang kedua, apakah Star Wars film terbaik sepanjang masa? Kenapa ini bukan tesis statement yang bagus? Karena tidak bisa menjadi pertanyaan. Pertanyaan. Makanya ini bukan statement yang bagus. Masa statement kok pertanyaan? Kemudian yang terakhir, Star Wars adalah film favorit saya. Kenapa ini bukan statement yang bagus? Karena ini opini. Sederhana dan juga tidak bisa diperdebatkan. Seperti Anda, kalau Anda suka makan papillon, saya suruh makan RW, ya Anda lebih suka papillon daripada RW.
Anda saya suruh ke Bali, tapi Andanya sudah di Toraja, ya Anda akan di Toraja. Itu opini, tidak bisa diperdebatkan. Star Wars adalah film favorit saya, Star Wars. Kalau saya suka Star Wars, oke. Tapi kalau Anda sukanya Ipin dan Upin, ya silahkan. Jadi itu bukan tesis statement yang bagus. Jadi ini adalah contoh-contoh tesis statement yang salah. Star Wars keluar pada tahun 1977, ini fakta, tidak bisa diperdebatkan. Yang pertama. Yang kedua, Star Wars film terbaik sepanjang masa. Apakah Star Wars film terbaik sepanjang masa? Ini juga bukan tesis statement karena ini pertanyaan. Dan yang terakhir, Star Wars adalah film favorit saya. Ya, ini opini saya. Gimana mau diperdebatkan? Saya sukanya ini kok. Nah, terus gimana? Tesis statement yang bagus ini adalah contoh tesis statement yang bagus. Sebuah kalimat dan bisa diperdebatkan. Star Wars is a great movie because it complicates the hero archetype outlined by Joseph Campbell in The Hero with a Thousand Faces. Pusing bahasa Inggrisnya? Nih bahasa Indonesianya. Star Wars adalah film yang bagus karena memperumit pola dasar pahlawan yang diuraikan oleh Joseph Campbell dalam The Hero with a Thousand Faces. 1. Dia dapat diperdebatkan. 2. Ini berdasarkan dari pemikiran Anda. 3. Ini tidak fakta sederhana, tapi ini adalah argumentasi dari Anda. Dia pakai teorinya Joseph Campbell, dan Anda menyatakan bahwa Star Wars itu adalah film bagus karena memperumit pola dasar pahlawan. Biasanya kalau pahlawan itu terlihat bagus, selalu menang di akhir, tapi Star Wars ini film pertama yang mendatangkan gebrakan tentang pola dasar pahlawan. Jadi ini disebut dengan a good thesis statement. Nah, ketika Anda menulis suatu makalah, maka Anda harus punya dulu tesis statement awalnya. Anda mau ngomongin apa dan Anda mau berdiri di mana ini. Dan tentunya Anda harus punya yang namanya teori seperti itu. Oke, ini yang keempat. Saya akan ke contohnya. Ini tambahan lagi, tesis statement bisa berupa kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Nah, ini nanti kita gampang contohnya. Nah, bagaimana cara kita membuat tesis statement dan kapan kita membuat tesis statement? Saran saya, Anda membuat tesis statement pada awal-awal, dan ketika nanti data-datanya berubah, ya tinggal diganti saja tesis statement-nya. Jadi tesis statement itu disusun berdasarkan argumen yang didukung oleh data-data. Jadi tidak membuat argumen untuk dibuktikan oleh data-data saja secara sederhana, tapi Anda menyusun argumen, kemudian Anda cari data-data untuk mendukungnya. Tapi juga berarti cari juga data-data yang menjadi lawannya supaya tesis Anda semakin kuat. Jadi ketika Anda berargumentasi, misalnya nih ya, saya mau tolak kuliah online. Itu bisa dilihat dari argumentasi Anda. Apakah argumentasi Anda itu kuat atau lemah, atau kita ganti topik yang lain. Saya ingin argumentasi seperti ini. Kuliah online di IAKN Toraja sangat mempersusah pembelajaran pada masa pandemi. Misalnya Anda membuat tesis statement itu, maka Anda harus punya data-data pendukung dan berupa data lawannya. Dan Anda harus adil, tidak boleh hanya mencari data pendukung, tapi harus cari data lawannya. Didukungnya oleh apa? Misalnya banyak mahasiswa yang device-nya sangat lemah, keadaan ekonomi lemah, kemudian juga kesulitan sinyal dan lainnya. Tapi Anda juga harus melihat lawannya.
Meskipun demikian, tapi kebijakan pemerintah harus seperti ini. Dan kemudian juga anjuran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semuanya itu harus dikeluarkan. Dan kemudian itu bisa membuktikan argumen yang Anda buat. Jadi Anda harus adil dan netral di sini. Tidak hanya mencari data-data pendukung saja. Mari kita lihat sebuah contoh dalam membuat thesis statement. Membuat thesis statement model Kosusta. 1. Menggunakan kata sekalipun. Anda cari semua pernyataan lawan dari statement Anda. Atau disebut juga antitesis, atau disebut juga pernyataan kontra. Cari semuanya yang menolak tesis statement Anda. Tuliskan itu. Kemudian disambung dengan kalimat akan tetapi. Dan di situ baru ditulis statement Anda. Apa? Dan yang terakhir sebabnya atau karena, nah itu menyatakan pendukung dari statement Anda. Anda menjelaskan semuanya itu secara rinci dan dengan baik. Nah ini cara paling mudah untuk membuat tesis statement. Statement yang benar-benar berargumentasi dan kuat. Ini teorinya ya. Silahkan dilihat, diresapi, kemudian saya coba ke prakteknya. Oke. Terlihat seperti ini. Mari kita nilai. Teman-teman boleh menilai. Yang pertama, kita membuat tesis statement tentang COVID ya. Saya mau membuat tulisan tentang COVID-19. Oke, yang pertama ini. Fakta atau hoax? Silahkan teman-teman jawab ya. Data-data COVID-19 merupakan penyakit yang mematikan. Fakta atau hoax? COVID-19 mematikan? Fakta. Fakta. Saya juga setuju fakta. COVID-19 berbahaya apabila pasien dalam kondisi tua, anak-anak, dan memiliki komplikasi yang lain. Fakta atau hoax? COVID-19 berbahaya apabila pasien dalam kondisi tua, anak-anak, dan memiliki komplikasi lain. Fakta atau hoax? Fakta. Fakta. 3. Data kasus COVID di Indonesia terus meningkat. Fakta atau hoax? Fakta. Oke. 4. Data kasus COVID-19 di Indonesia merupakan sesuatu yang bohong dan dibuat-buat. Fakta atau hoax? Hoax ya. 5. COVID-19 bukan merupakan suatu penyakit yang menakutkan. Hoax atau fakta? COVID-19 bukan hoax ya. Oke, kalau hoax berarti kita bisa abaikan. 6. Terdapat oknum-oknum rumah sakit yang melakukan penipuan terhadap klaim asuransi COVID-19. Fakta atau hoax? Fakta. Ya, fakta ya. Ada beberapa oknum rumah sakit yang seperti itu. Jadi terdapat, bukan semua. Maka itu fakta ya. Fakta. COVID-19 merupakan pandemi global yang mematikan dan menyedihkan. Fakta atau belum? Fakta ya. Ada yang ada yang tidak. Fakta. COVID-19 memaksa semua orang berubah dari kebiasaan yang awalnya dengan melakukan pekerjaan offline menjadi online. Fakta atau hoax? Fakta ya. Fakta sebagian. COVID-19 merupakan suatu konspirasi elit global. Fakta atau hoax? Ya, kita tidak tahu. Kalau tidak tahu ya, tidak tahu saja. Misalnya rekan-rekan mau menulis ini. Tidak tahu. Maka kira-kira mau mengambil tesis statement apa? Suatu dasar yang akan menjadi tulisan Anda. Contoh, saya akan membuat tesis statement seperti ini.
tulisan saya berfokus pada moral, dampak moral COVID-19. Tesis statement saya seperti ini. Sekalipun beredar isu COVID-19 merupakan hoax, merupakan tipu muslihat elit global, dan pandangan miring yang menyatakan bahwa COVID-19 merupakan kasus yang berbahaya, akan tetapi COVID-19 secara nyata merupakan kasus pandemi yang tidak hanya merusak kehidupan, namun secara lebih lanjut juga merusak kehidupan moral dari para manusia. Sebab hal ini dapat terlihat dari kasus klaim beberapa rumah sakit yang membuat kondisi pasiennya menjadi terjangkit COVID-19, adanya hoax yang memperkeruh keadaan, dan adanya ketidaksatuhatian dalam memerangi pandemi karena setiap orang hanya menginginkan keinginannya sendiri. Ini adalah contoh dari tesis statement yang akan saya buat. Lalu judul makalahnya apa? Maka saya bisa membuat judul makalah seperti ini. Melori. Destruksi moral di tengah pandemi COVID-19. Ini adalah kesimpulan dari makalah yang akan saya buat, statement yang saya buat. Sekalipun beredar isu COVID-19 merupakan hoax, merupakan tipu muslihat elit global, dan pandangan miring yang menyatakan bahwa COVID-19 bukan merupakan kasus yang berbahaya, akan tetapi COVID-19 secara nyata merupakan kasus pandemi yang tidak merusak kehidupan, namun secara lebih lanjut juga merusak kehidupan moral dari para manusia. Jadi setelah kata akan tetapi ini adalah statement saya. Tesis statement yang didukung dari antitesis setelah kata sekalipun, dan juga pendukungnya setelah kata sebab. Kemudian gimana Pak ketika saya harus membuat makalahnya? Berarti tinggal seperti ini saja. Destruksi moral di copy ya. Bab 1 yang jelas pasti, latar belakang, tujuan, masalah. Bab 2 berarti tentang isinya. Berarti isinya apa saja tadi? 1. COVID-19. 2. Isu hoax tentang COVID-19. 3. Dampak moral COVID-19. 3. Kerusakan moral akibat COVID-19. Tinggal bab 3-nya, kesimpulan, selesai. Dan ini dalam menentukan ini disesuaikan dengan tesis statement yang Anda buat. Ini nanti isu tentang hoax ini berisi tentang antitesis atau pandangan lawan. Dampak moral ini diisi tentang sebab atau data pendukung. Dan yang terakhir ini ya analisisnya.
ini cara Anda mengawali ketika Anda membuat makalah. Maka yang paling penting adalah menentukan ini sebelum judul, yaitu tesis statement yang bisa dibuat seperti ini. Harus ada pandangan lawan, harus ada tesis statement-nya, dan yang terakhir harus ada pernyataan-pernyataan pendukung. Ini demikian cara membuat tesis statement seperti pola dari Posusta tadi yang seperti ini. Sekalipun, akan tetapi, dan sebab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, dan pastinya ini adalah yang sangat susah, pertemuan yang sangat susah. Silakan teman-teman mahasiswa bertanya. Ada pertanyaan? Oke. Mari saya buat latihan kecil pada teman-teman untuk membuat suatu tesis statement. Kita ngomongin tentang kepemimpinan ya. Oke. Kepemimpinan saya coba buat data-datanya ini. Teman-teman nanti coba buat tesis statement-nya dengan model Posusta tadi. Dengan model ini ya. Sekalipun, akan tetapi, dan sebab. Saya akan berikan data-datanya. 1. Oke. Tunggu sebentar. Saya memberikan suatu deskripsi tentang kepemimpinan hamba. Tolong buatlah tesis statement. Tesis statement dengan model Posusta. Dengan model ini. Oke, bisa di screenshot atau dicatat. Kemudian utarakan tesis statement Anda tentang suatu kepemimpinan hamba. Dalam waktu 15 menit ini, data-data tentang kepemimpinan hamba. Bisa hoax, bisa fakta, silakan Anda nilai sendiri.
Kemudian Anda membuat tesis statement. Dan kemudian tolong tuliskan tesis statement-nya di kolom chat. Saya juga menanggapi pertanyaan Dewi Priska bagaimana membaca jurnalnya. Nanti saya akan tugaskan membaca jurnal, tapi kuasai dulu bagian yang ini. Oke, 15 menit silahkan buatlah tesis statement model Posusta. Buat tesis statement seperti ini ya. Seperti model yang saya buat tadi. Boleh diperlihatkan kembali yang contohnya tadi, Pak? Nih. Bukan. Ya, itu, Pak. Ini ya. Ini. Tentang kepemimpinan hamba ya. Sekalipun diriku. Harus sama efektif lagi. Sudah dapat? Sudah selesai? Belum. Susah nih. Sekalipun kita berubah. Sekalipun kepemimpinan hamba merupakan salah satu kepemimpinan yang penting dan dasar dari hamba. Merupakan salah satu merupakan salah. Enggak. Kepemimpinan Kristen.
yang sangat penting dan berasal dari Kristus. Akan tetapi kenyataannya bahwa Sudah nih? Bang kamu? Silahkan tulis di kolom chat. belum, Pak. Oleh sebab itu sangat perlu bingung. Ada yang sudah bisa? Boleh Selesai? dikasih lihat kan yang contohnya tadi, Pak? Tidak ngerti, Pak. Nih. Tunggu, Pak. Belum, Pak. Tunggu, Pak. Yang slide 16, Pak. Yang ini. Nah, itu, Pak. Oke, silahkan. Siap. Hal ini habisnya. siapa ini dilihat dari Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya, mantap. Bagi yang sudah, tolong tuliskan di chat. Bagi yang bingung, silahkan nanti bertanya.
Oke, sudah. Silahkan ditulis di chat. Suara saya terdengar kah? Ya semua ya. Soalnya. Iya, Pak. Oke, silahkan buat tesis statementnya. Pak, dengaran. Udah belum? Yuk. Ayo. Siapa yang mau mengawali? Ini saya tidak ditinggal tidur kan? Halo. Halo, terdengarkah suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dong, dijawab dong. Tesis statementnya mana? Minta diketik, Pak. Oh, diketik di. Astaga. Yuk, ketik saja. Ada yang dibingungkan tentang ini? Tesis statement. Ini langkah awal untuk nanti kalian di MP2 dan MP1. Kalau ini gagal, waduh, kan sangat susah itu nanti. Yuk, satu orang.
Sudah adakah? Oke, ada dari Leonardo nih. Sekalipun kepemimpinan hamba merupakan salah satu kepemimpinan Kristen yang sangat penting karena dan berasal dari Kristus, akan tetapi kenyataannya banyak pemimpin-pemimpin Kristen tidak meneladani model kepemimpinan tersebut. Sebab hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemimpin yang tidak mau lagi untuk melayani masyarakatnya dan terlalu menyombongkan diri dengan jabatan diduduki, sehingga jiwa untuk melayani seperti hamba semakin digerogoti oleh keangkuhan dan kesombongan. Mantap sekali tesis statement yang dibuat oleh Leonardo. Cuman kurang konteksnya. Konteks tesis statement yang berupa akan tetapi kenyataannya bahwa banyak pemimpin-pemimpin Kristen tidak meneladani model kepemimpinan tersebut. Tesis statement kan itu toh? Nah, ya, Pak. Banyak pemimpin-pemimpin Kristen itu pemimpin-pemimpin yang mana? Oh iya Pak. Nah, itu bisa jadi satu makalah bagus yang akan kamu buat dan saya rasa itu worth it. Cuman itu kurang konteksnya saja. Kalau kamu membuat statement ini masih terlalu luas ya. Itu komentar dari saya. Bisa di kurang konteks ya Pak? Ya, kurang konteks. Ada lagi pendapat yang lain? Ini dari Leonardo ya, saya catkan di grup. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Susahkah membuat tesis statement ini? Oke, ada Dewi Friska. Sekalipun banyaknya argumen mengenai kepemimpinan hamba, bahwa kepemimpinan hamba tidak dibutuhkan di era disrupsi ini, akan tetapi kepemimpinan hamba tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memuaskan keinginannya, tetapi justru dia berkorban dan melayani pengikutnya. Sebab kepemimpinan hamba merupakan kepemimpinan Kristen yang penting karena mengaitkan kinerja dengan kehendak Yesus, bukan dengan wewenangnya saja. Mantap sekali, Dewi Friska. Tinggal dicari fokus konteks permasalahannya lagi. Mau permasalahan di mana? Era disrupsi ini. Era disrupsi yang di bagian mana? Atau di tempat apa? Atau kalau di era disrupsi ya, pakai itu nanti di tesis statement-nya. Seperti itu. Friska, Leonardo sudah bisa. Yang lain? Ada lagi? Baru 2 orang saja, yang lainnya kemana lagi? Oke, saya kira itu saja. Ada pertanyaan dulu? Teman-teman mahasiswa? Kalau Anda tidak bertanya, saya tidak mengerti loh ini. Anda benar-benar memahami atau tidak? Bisa-bisa saya tidak lulus semua loh mata kuliah ini. Halo? Ya, silahkan Dewi Friska. Terima kasih Pak. Sebenarnya tadi saya masih bingung tentang di kalimat sekalipun bagaimana caranya itu mencari pernyataan umum dari pandangan lawan begitu. Ya, mantap sekali. Jadi kamu membayangkan ketika kamu presentasi, kira-kira ada apa saja lawan yang akan menyerangmu, posisi berdiri kamu. Seperti statementmu tadi ya, bahwa kepemimpinan hamba sangat penting dan dibutuhkan di masa kini. Nah, kira-kira nanti serangannya apa saja? Nah, itu dimasukkan di pernyataan lawan. Mungkin ada yang berkata kepemimpinan hamba itu tidak penting, tidak relevan, tidak efisien, tidak efektif. Nah, itu dimasukkan semua. Dan nanti pembaca akan bisa melihatnya secara netral dan adil. Itu Dewi Friska.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, tugas akhir kalian nanti membuat suatu artikel ilmiah ya. Nanti rencananya akan saya bukukan. Oke, jika tidak ada yang bertanya berarti semua dalam kondisi mengerti dan paham. Halo, terdengarkah suara saya? Sudah mengerti dan paham semuanya? Ya, lumayan, Pak. Gimana? Bukan opini. Gimana? Ini di manakah Raymond? Dia tidak ikut kuliah ya? Halo Raymond. Di mana kamu? Raymond? Di mana? Ada yang tahu Raymond di mana? Anu Pak, Raymond itu kayak kan Mapala sekarang perekrutan, jadi dia membawakan materi untuk anggota-anggota baru. Tapi tidak pamit ya di mata kuliah saya. Baguslah itu. Oh iya Pak, urusannya dia itu Pak, karena kita tidak mau atur-atur juga, cukup kita kasih ingat saja Pak. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain teman-teman tentang tesis statement apa yang sudah kalian dapatkan. Cukup susah kan ini dipahami? Tidak masalah sih kalau ini cukup susah. Akan saya ulangi lagi pertemuan minggu depan tentang tesis statement sampai benar-benar dipahami. Karena ini nyawa dari artikel ilmiah kalian nanti. Oke. Dari 1 sampai 10, berapa tingkat pemahaman kalian? 5? 4. Ada lagi yang lain? 7. 6, Pak. 6. Oke, Pak. Saya kira ini cukup susah. Besok kita akan review lagi tentang tesis statement. Tapi saya mohon feedbacknya dari teman-teman. Jika teman-teman tidak punya feedback, dan saya tidak akan mengerti daya serapnya sampai mana ya. Karena ini untuk kepentingan rekan-rekan semua. Dan intinya bahwa saya benar-benar mau membagi ilmunya ke kalian. Jadi kalau kalian mau bolos, tidak mau ikut kelas, yang rugi kalian sendiri. Dan seperti Raymond, kalau benar-benar yang mau pergi begitu saja tanpa pamit, ya sudah ruginya dia sendiri. Kemudian saya kemarin juga berkata tentang membaca jurnal ya. Apakah jurnal yang kemarin teman-teman sudah cari sendiri yang tentang kaderisasi kepemimpinan? Belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Oke. Karena dikira akan dikirimkan linknya tuh Pak jadi. Oke. Itu juga. Nanti coba saya akan mengirimkan itu dan mohon dibaca. Dibaca saja sih. Senangkap kalian. Saya tidak mau nambah tugas dulu sementara ini. Tapi nanti yang jelas ada tugas yang cukup berat sebelum tes untuk teman-teman lakukan. Terakhir sampai sini ada pertanyaan?
Teman-teman mahasiswa? Apa yang harus mendukung untuk merumuskan sebuah thesis statement? Oke, ada thesis statement dari mana ya? Kepemimpinan Kristen adalah sebuah hubungan kita dengan Allah yang seperti pohon-pohon ditanam dalam kebun Tuhan. Oke, mari kita cermati yang diberikan oleh Man Basri. Saya beri komentar ya, Basri. Yang pertama, tesis statement yang Basri tampilkan tidak menggunakan model posusta. Harus menggunakan model posusta. Harus ada pandangan lawan dan juga harus ada pandangan pendukungnya. Dan ini baru tesis statement saja. Sebuah pernyataan terbuka. Ini sudah tesis statement, tapi cuman belum baik. Karena apa? Karena tidak ada pandangan lawan dan juga tidak ada pandangan data pendukungnya. Apa yang mendukung bahwa kepemimpinan Kristen adalah hubungan kita dengan Allah yang seperti pohon-pohon ditanam di kebun Tuhan. Apa maksud kebutuhan? Dan itu semua harus ada pandangan pendukungnya. Dan juga harus ada pandangan lawannya. Kenapa menggunakan kebun Tuhan dan seterusnya? Itu nilai dari saya. Saya kira pertemuan kita pada waktu ini cukup. Karena 14.30 ada kelas lagi saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Yuk, silahkan. Pertanyaan saya Pak, apa yang harus mendukung untuk merumuskan sebuah tesis statement? Yang mendukung sebuah tesis statement adalah data-data. Jadi dari tesis statement ini Anda akan bisa menulis kerangka artikel Anda yang berupa pandangan lawan dan juga yang berupa pandangan pendukungnya. Semua data disajikan secara adil dan netral. Kemudian di bagian terakhir kamu nanti tinggal menganalisisnya. Dan jadilah tesis statement yang seperti itu. Itu adalah cara membuat artikel yang sederhana. Jadi Anda harus punya dasar tesis statement dulu. Tesis statement ini akan dihantam dari pandangan lawan dan kemudian juga diperkuat oleh pandangan dari pendukungnya. Maka benar-benar ini akan menjadi tesis statement yang firm. Begitu. Dan ini nanti akan sangat berguna untuk skripsi kalian ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tentang tesis statement? Oke, ini jadi materi pertemuan ketiga kita. Tugas baca dan nanti saya akan memberikan lagi satu materi untuk online, bisa lewat YouTube dipahami untuk pertemuan double-nya keempat. Dan nanti ada tugas sederhana saja yang ingin saya buatkan untuk teman-teman. Semoga bisa terrealisasi sebelum tugas berat sebelum UAS yang akan saya berikan. Oke, saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu, 14.22. 10 menit lagi ada kelas selanjutnya dari saya. Mohon maaf ketika tidak ada ketidaknyamanan selama perkuliahan online. Semoga rekan-rekan lebih aktif lagi bertanya. Dan bagi saya lebih suka kalau Anda berkata, Pak, saya tidak mengerti, tolong ulangi. Maka saya akan ulangi materinya sebelum nanti setelah lulus bertanya-tanya kepada saya lagi. Oke, saya kira itu kita akhiri perkuliahan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan hari ini, waktu ini di hadapan Tuhan.
setiap materi yang sudah diberikan, Tuhan tolong supaya benar-benar tertanam di hati teman-teman mahasiswa. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, segala sesuatunya boleh baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.